brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film kungfu terbaru yang mengisahkan kembalinya Dewa Pedang terkuat turun gunung setelah 20 tahun menghilang, menyamar menjadi rakyat jelata, meruntuhkan kekuasaan sekte terkuat. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berawal di markas sekte Pilar Penempa Pedang. Ketua sekte bernama Chen Hai dikejutkan dengan kemunculan 3 penjaga utama dari aliansi Tianwen, membawa pasukannya mencari seorang pendekar sakti bernama Jian Kuang. Mereka menuduh bahwa Chen Hai telah menyembunyikannya. Sontak saja Chen Hai murka. Chen Hai tak mampu menandingi 3 pendekar Tianwen. Mereka memaksa dan mengancam jika tak menyerahkan Jian Kuang maka akan dihabisi. Chen Hai pun menjelaskan bahwa Jian Kuang sudah pergi membawa pedangnya, yang ternyata kedatangan mereka ingin merebut pedang pusaka yang memiliki kekuatan besar bernama pedang Janlu. Saat akan dihabisi, tiba-tiba Jian Kuang muncul. Dalam hitungan detik, Jian Kuang menghabisi mereka semua. Chen Hai terkejut dengan kekuatan pedang Janlu yang baru setengah jadi sudah mengerikan kekuatannya. Jian meminta Chen Hai untuk menyempurnakan kekuatannya. Chen Hai menolak karena pedang Janlu memiliki kekuatan iblis yang dapat mempengaruhi pemakainya. Dia menyarankan agar dihancurkan. Sontak saja Jian murka. Setelah menghabisi para pendekar dalam sekejap, Jian menemui istrinya yang sedang hamil di kuil King Peng. Dia sangat menyayangi istrinya menunggu kelahiran putranya. Tak lama mereka berbincang, sang istri kesakitan seperti mau melahirkan. Dan tiba-tiba seorang master tua muncul. Ternyata dia pemilik pedang Janlu. Sudah saatnya pedang akan diambil kembali. 3 tahun yang lalu, master meminjamkan pedang Janlu untuk menghabisi semua musuh dan menjadi pendekar tak tertandingi yang dikenal di seluruh dunia persilatan. Master merasa sudah cukup, kini saatnya untuk dikembalikan. Namun dengan mengejutkan, Jian Kuang menolak, tak ingin mengembalikan pedangnya. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, kesaktian Jian Kuang dan kekuatan pedang Janlu kini menjadi cerita rakyat yang melegenda. Sejak saat itu, Jian menghilang tanpa jejak beserta istri dan anaknya. Master tua pun memberikan pedang Janlu, namun tanggung resikonya, karena pedang tersebut memiliki kekuatan hitam yang dapat mengendalikan pemakainya. Tak lama seorang pendekar ikut bicara bahwa Jian Kuang tetap lebih sakti dari ketua aliansi Tianwen yang bernama Zhao. Meski kini, Zhao memiliki pedang Xingtian yang tak kalah hebat dari pedang Janlu. Karena sudah terbukti, 3 dari 5 penjaga utama Tianwen dihabisi Jian dalam sekejap. Sontak saja para pendekar Tianwen marah.
Di kota Yunhai terlihat ramai dengan para pedagang dan para pendekar yang datang dari luar kota. Belasan tahun yang lalu, kota Yunhai dikuasai oleh 4 sekte besar, namun 2 sekte berselisih hingga keduanya hancur. Yang tersisa hanya 2 sekte, yaitu sekte Xiaohu dan sekte Suyang, yang tak kalah kuat dari aliansi Tianwen. Dan kota Yunhai adalah wilayah kekuasaan sekte Xiaohu yang diketuai oleh seorang pendekar bernama Mu Qing. Sekelompok kecil pendekar dari wilayah Linzhou singgah di kota tersebut yang bekerja sebagai jasa piro pengawalan dan pengantar barang. Namun dengan mengejutkan, ternyata Jian Kuang bersama mereka menyamar menjadi rakyat jelata, mengganti nama menjadi Yuchu. 没有说，还愣着干嘛？一块儿去吧。我就不明白，在世各有难处， Jian menyembunyikan identitas dan kesaktiannya hingga dia sering dipukuli namun tak melawan sedikit pun. Saat sedang ditindas, muncul seorang gadis yang menyamar menjadi pria menolongnya, menukarkan batu hitam milik Jian yang diambil mereka dengan uang yang banyak. 什么东西？楼下，他欠的钱我还了，公子，这东西你收好啊。算我买下了，债我替你还了。 Jian teringat istrinya memiliki batu yang sama yang diberikan kepada putrinya yang diberi nama Xiaoling. Namun tiba-tiba Jian terbangun yang sudah berada di penginapan, ditolong oleh majikannya. Jian teringat dengan batu hitam yang dibawa oleh pendekar tadi. Jian pun bergegas pergi mencari orang tersebut. Dan akhirnya Jian menemukan orang yang mengambil batu hitam miliknya. Jian mencoba untuk memintanya kembali namun tak diberikan. Dia malah menantang untuk mengejarnya jika mampu. 兄弟，还给我，拿了我的优势。 看来这东西值几个钱？ Dan tiba-tiba muncul pamannya bernama Xiao membawa pasukan, yang ternyata dia seorang gadis bernama Xiaoling dari keluarga penguasa kota Yunhai. Sang paman khawatir karena sudah beberapa hari Xiaoling tak pulang. Setelah tiba di istana, dia disidang oleh Mu Qing, ketua sekte Xiaohu. Setelah lama berbincang, akhirnya dimaafkan. Namun dengan mengejutkan, Mu Qing mengatakan bahwa aliansi Tianwen ingin bekerja sama politik, menikahkan Xiaoling dengan Zhao Shen, wakil ketua aliansi Tianwen. Tak ditunda lagi, Xiaoling pun mendatangi Zhao Shen yang sudah berada di markas Xiaohu. 没想到你这么急着想见我。 现在就去跟我姑母退婚。 Zhao Shen berhasil melumpuhkan Xiaoling dengan serbuk racunnya. Dengan karakternya yang jahat, dia memanfaatkan keadaan, tak peduli dengan risiko apapun. Namun saat akan digarap, tiba-tiba 我不想惹麻烦。优势能还我？ 会给你，但我有个条件。 keesokan harinya, mereka akan meninggalkan kota termasuk Jian yang bersembunyi di belakang. Setelah diperiksa dan diperbolehkan pergi, tiba-tiba Zhao Shen jatuh dari atas dengan kondisi yang sudah tewas. Mereka pun kembali memasuki kota karena seluruh gerbang ditutup sebelum menemukan pelakunya. Jian pun membuka peti yang di dalamnya ada Xiaoling. Dia membantunya sebagai syarat demi mendapatkan batu hitam kembali. Mereka berdua terkejut dengan tewasnya Zhao Shen menggunakan pedang milik Xiaoling. Ada yang sengaja menghabisinya agar kedua sekte besar berselisih dengan mengkambing hitamkan Xiaoling sebagai pelakunya. Xiaoling pun pergi, dia akan mengembalikan batu hitam setelah menyelidiki pelakunya. Sementara di istana Xiaohu, Mu Qing kedatangan 2 pendekar Tianwen, murka dan menuntut keadilan atas tewasnya Zhao Shen. 何人擅闯夏侯府？夏侯灵杀我戴盟主， 走， 把他给我找回来，问清楚。 Sang paman pun bergegas mencari Xiaoling, akan membawanya ke istana untuk menemui Mu Qing, menjelaskan semua yang telah terjadi. Namun Xiaoling menolak karena bukan pelakunya. Dia akan mengungkap kasusnya sendiri tanpa melibatkan sekte Xiaohu. Tak lama dia pun disergap oleh pasukan sekte. 反了你们！ Jian menemukan Xiaoling di halaman belakang lalu bergegas mengobatinya. Setelah sadar dan membaik, Xiaoling penasaran kenapa membantunya. Jian mengatakan bahwa putrinya yang hilang juga bernama Xiaoling. Sementara aliansi Tianwen sudah mulai menyerang kota mencari keberadaan Xiaoling. Dan saat petugas melaporkan kepada Mu Qing, tiba-tiba ketua aliansi Tianwen muncul.
yang ternyata jauh sengaja menimbulkan masalah untuk menghancurkan 4 sekte besar satu persatu. Setelah 2 sekte besar hancur dengan siasat liciknya hingga mereka berselisih, kini ketua akan menghancurkan sekte Xiaohu jika tak menyerahkan kitab kekuatan penempa pedang. 交出朱熹秘法，公孙上官两家便斗得鱼死网。当年我只是略施小心。 Jian bersama rekannya bersembunyi di tempat aman yang tak akan diketahui oleh aliansi Tianwen. Xiaoling terkejut saat Jian mengatakan bahwa ketua Tianwen sudah menyerang istana. Dia akan pergi namun dihalangi oleh Jian karena akan membahayakan nyawanya. Mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kota. Namun setelah berada di luar gerbang, majikannya memberikan batu hitam dari Xiaoling. Jian yang sudah menganggapnya seperti putrinya sendiri memutuskan untuk menyelamatkannya mendatangi istana. Sementara Mu Qing yang masih menghadapi Zhao murka mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Dan ternyata Paman Xiao berkhianat tega melukai ketuanya sendiri. Dia tunduk dan menjadi budak Tianwen demi keserakahan duniawi. Namun saat akan menyerang lagi, tiba-tiba semua terkejut melihat Jian Kuang telah kembali, dewa pedang legendaris yang menghilang 20 tahun yang lalu. Pertarungan brutal pun tak terhindarkan lagi. Ketua Tianwen tak mampu menandingi kesaktian Jian hingga pedang Xingtian patah. Dia pun bergegas melarikan diri. Namun saat Jian akan pergi, Mu Qing mengatakan bahwa dia mengetahui asal-usul master tua pemilik pedang Janlu. Semua berasal dari 4 sekte besar yang terlahir dari satu sekte sebagai nenek moyangnya yang memiliki sebuah kitab kesaktian untuk menempa pedang tak tertandingi. Dari semua keturunan nenek moyangnya hanya satu orang yang berhasil mengungkap rahasia dari kitab tersebut, yaitu master tua pemilik pedang Janlu. Namun tak disangka semua keluarga yang ikut menempanya tewas dengan tragis dalam semalam. Master tua beserta pedangnya hilang saat itu juga. 一位老者能读懂参与筑气的族人纷纷惨死，是筑气秘法，让古筑气秘法和未铸成的神兵却一同死于需以亲族血祭。战卢剑很可能就是当年那个老者。夏侯萧那里得知这些。 Mu Qing menugaskan Xiaoling untuk pergi ke kota Jiangzhou menemui ketua sekte Suyang, sekte terakhir dari 4 sekte besar, untuk meminta bantuan dan mengabarkan semua yang telah terjadi. Mu Qing meminta kepada Jian untuk menemani Xiaoling dalam perjalanannya. Sebagai imbalannya, dia akan memberikan kitab rahasia penempa pedang yang akan berguna jika master tua muncul lagi. Sementara Mu Qing dan keluarga yang masih tersisa akan bersembunyi sambil memulihkan luka dalamnya. 夏侯家愿将此物给你，这剩下的族人找个地方避一避。等我。 去吧。灵儿，石头，要冲！怒江湖的剑皇大侠全是在我标队的，我就再送你一程吧。 Di tengah perjalanan, mereka singgah di rumah pelayan Xiaoling bernama Pan Er. Xiaoling sedikit bercerita bahwa dia sejak kecil dibesarkan oleh Mu Qing dan tak tahu siapa orang tuanya. Lalu dia memberikan seruling kesayangannya, namun Jian menolak dan tak ingin didekati oleh siapapun. Karena semua orang yang didekatnya selalu tewas saat dia kerasukan tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Akibat serangan balik dari kekuatan pedang Janlu yang belum selesai. Dan pagi harinya, Xiaoling mencuri pedang Janlu. 你这么喜欢这把剑，陪着剑等死。这把剑到底有什么好？ 啊！
斩卢剑对我更重要。 Wu terkejut saat sang majikan menemukannya. Ternyata dia menjadi mata-mata Tian Wen untuk mengikuti Jian. Dia terpaksa melakukannya karena dua rekannya berada dalam ancaman jauh. 兄弟们现在有危险，究竟在这里等谁？发现你不对劲了，鬼鬼祟祟的。我们抓走了小师妹和其他弟兄，我们遇上了听闻盟的人，那是回镖局的土着。我剑狂的行踪，他们就活不成了。 Jian menceritakan masa lalunya saat putrinya baru dilahirkan. Setelah kepergian master tua, Xianlu menjadi berambisi untuk menghabisi semua pendekar. Karena semakin banyak memakan korban, maka kekuatan pedang Jianlu semakin meningkat pesat. Hingga suatu hari, sang istri memberikan putrinya kepada seseorang demi keselamatannya. Dijauhkan dari Jian agar tak bisa menemukannya. Setak saja membuat dia murka dan hilang kendali menghabisi istrinya sendiri. Sejak saat itu, Jian tak pernah menggunakan pedang Jianlu lagi. Dia mencoba segala cara untuk menghancurkannya, namun semua gagal. 出现过，没有使用过斩卢剑去找自己的女儿。靠近蛇刀人的尘与应验，还是我要背负的朕，不想再拉上别人。我走不动了。 Jian dan Xiaoling kembali ke kota. Tak lama ayahnya Pan Er muncul lalu membawa mereka ke gubuknya menyajikan makanan. Namun tak lama Xiaoling tiba-tiba tak sadarkan diri. Jian yang masih bertahan dari efek obatnya marah. Dan yang lebih murka lagi setelah melihat semua rekannya tewas termasuk majikannya. Jian membantai semua orang di hadapannya kecuali Xiaoling. Jian seketika sadar saat melihat Pan Er memegang batu hitam yang sama dengan batu hitam miliknya. Dan tiba-tiba ketua Tian Wen beserta pasukannya muncul. 先走。我用斩卢剑挡住他们。 Zhao kembali ke markasnya dan menahan Xiaoling. Dia berhasil mengambil pedang Jianlu. Dia menceritakan bahwa pedang Jianlu dahulu digunakan oleh leluhurnya, mengerahkan pasukan menyerang dan meruntuhkan kerajaan Jiang, dan berhasil mendirikan kerajaan Jing. Tak lama setelah itu, Master Tua muncul mengambil kembali pedangnya, lalu dipakai oleh Jian Kuang dan berhasil menghancurkan kembali kerajaan Jing. Kini pedang Jianlu berada di tangan Zhao akan memulihkan kembali kerajaan Jing. Terlihat satu rekannya bernama Wu yang berkhianat dibiarkan hidup karena telah berjasa besar mendapatkan pedang Jianlu dan berhasil menghancurkan sekte Suyang dengan mudah. 话的人都得死。获此至宝，恭贺盟主获此至宝。获此至宝，侯家臣服交出铸器秘法，便能成为这天下的主宰。他就交给你处理了。对不起。 Jian yang terluka parah akhirnya sadar kembali dari pingsannya. Ternyata Pan Er adalah putrinya yang sengaja disembunyikan oleh ibunya. Kejadian lama terulang kembali. Tanpa sadar, Jian telah menghabisi putrinya sendiri. Penyesalan yang mendalam sudah tak terbendung lagi. Dia menggali kuburannya sendiri. Dalam keterputusasaannya tiba-tiba, dia teringat masih ada Xiaoling yang masih hidup. Jian bangkit kembali, murka akan menyelamatkan Xiaoling. Sebelum menuju Tian Wen, Jian mendatangi Mu Qing di tempat persembunyiannya. Mu Qing memberikan kitab rahasia untuk ditukar dengan Xiaoling dan memberikan pusaka tombak berkekuatan tinggi untuk melawan kekuatan pedang Jianlu. Jian pun pergi menuju suatu tempat yang sudah disepakati sebelumnya untuk pertukaran kitab rahasia dan Xiaoling. Dan akhirnya mereka pun bertemu. Namun Jian sangat terkejut dan murka saat Zhao mengatakan bahwa Xiaoling sudah dihabisi.
Akhirnya Jian berhasil mengalahkan Zhao dan mengambil pedang Janlu kembali. Lalu dia mengeluarkan kitab rahasia dan menghancurkannya, yang membuat Zhao terkejut karena tanpa kitab tersebut pedang Janlu tak bisa sempurna. Harus menghabisi banyak pendekar sakti untuk menyempurnakannya. Namun tiba-tiba dengan mengejutkan, Zhao berhasil menduplikat pedang Janlu dari darahnya sendiri yang terluka oleh pedang tersebut. Meski dengan risiko yang tinggi mengorbankan jiwa dan raganya. Dan akhirnya Zhao berhasil dihabisi. Tak lama muncul Xiaoling dan Wu. Namun Jian kini kerasukan tak mampu mengendalikan dirinya sendiri akibat serangan balik pedang Janlu yang belum sempurna. 等等，不对劲。对不起你。小五， Jian yang masih tak sadarkan diri menghampiri Xiaoling akan menghabisinya. Seberapa keras Xiaoling menyadarkannya, namun Jian tetap kerasukan tak mampu mengendalikan dirinya. Dan saat Xiaoling akan dihabisi, tiba-tiba Jian memutuskan mengorbankan dirinya dan akhirnya pedang Janlu berhasil dihancurkan. Semua bencana dan masalah yang berawal dari pedang Janlu kini semuanya sudah berakhir dan tak lama Jian pun tewas. 终于回家了。 没铸成的剑，一个鞭子破了局，这么多年，下一个射刀人